Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadat hari ini adalah Minggu Advent kedua, dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Yang kedua, puji syukur kepada Tuhan setelah kami wartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut, dan tidak ada surat keberatan sah yang masuk, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi akan dilaksanakan bagi Saudara Christian Ari Trihastoro dengan Saudari Tri Agustina pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, pukul 11 siang di GKI Tegal. Saudara Chandra Aditya Krisamu dengan Saudari Kristantina Prabaning Tias pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, pukul 10 siang di GKI Tlepok Purworejo. Yang ketiga, mengingat grafik kasus COVID-19 di Kota Tegal akhir-akhir ini cenderung meningkat, maka mulai hari ini, ibadat Minggu pukul 8 pagi akan dilaksanakan secara online dengan menayangkan hasil rekaman dari masing-masing pelayan ibadat. Jadi bukan live streaming seperti beberapa minggu yang lalu. Yang keempat, pelayanan pastoral kepada umat yang sakit dan konseling untuk sementara dilakukan melalui telepon atau menggunakan media sosial lainnya. Yang kelima, tema Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 adalah Firman Allah menjadi manusia. Rangkaian kegiatan masa Advent dan Natal 2020, termasuk lomba-lomba Natal 2020, dapat Anda lihat pada warta jemaat yang telah di-share lewat WA broadcast kantor gereja. Mari ikut menyambut Natal dengan mengikuti lomba-lomba tersebut. Hasil karya lomba dapat dikirim ke WA kantor gereja paling lambat tanggal 10 Desember 2020 agar dapat ditayangkan pada kanal YouTube GKI Tegal hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 10 untuk dinilai oleh Dewan Juri. Pemenang lomba akan disampaikan pada perayaan Natal tanggal 25 Desember 2020 pukul 7 malam. Yang keenam, sampul persembahan syukur Natal dan kupon kenang-kenangan Natal akan kami bagikan bersamaan dengan sampul persembahan bulanan. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada warta jemaat yang telah di-share lewat WA broadcast kantor gereja. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadat. Marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadat pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ibadat Minggu Advent kedua ini mengajak kita bersungguh-sungguh, mempersiapkan diri dan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita mengawali ibadat, memuji Tuhan dengan riang dan penuh syukur. Ya Tuhan, kami siap beribadat. Kami pun
Ibadat Minggu Advent kedua berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan, tema ibadat hari ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memeriksa kesiapan kita. Apakah sudah benar dan berkenan kepadanya? Nas pengantar dari Matius pasal 11 ayat 10 mengatakan, "Karena tentang Dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Saudara-saudara, dengan rendah hati mari kita datang kepada Tuhan membawa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengakui di hadapan-Mu, hidup yang Engkau berikan belum kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami juga gagal membawa apa yang baik bagi sesama. Kami berdosa kepadamu. Saat ini kami datang membawa pengakuan dosa dengan penuh penyesalan. Silakan saudara-saudara mengambil waktu secara khusus, berdoa di dalam hati masing-masing, mengakui salah dan dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, di dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, jika kita menyesali dosa dengan segenap hati dan bertekad untuk bertobat, Tuhan berkenan menyapa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku,
sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat 22. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai besertamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sebagian firman Tuhan, kita datang kembali menaikkan doa. Ya Tuhan, kami menyadari untuk menjadi pendengar firman Tuhan sekaligus pelaku firman-Mu tidaklah mudah. Karena itu kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya melalui firman Tuhan yang kami terima hari ini, hidup kami dituntun pada jalan kebenaran-Mu, sehingga dapat memuliakan Engkau dan menjadi berkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya
mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu Advent kedua. Itu berarti sudah setengah kita jalani dari seluruh minggu Advent yang berjumlah 4 hari minggu. Setiap Advent kita merasa semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Mulai dari suasana ibadat, dekorasi dengan nuansa warna ungu yang juga menggambarkan atau melambangkan tentang pertobatan, mawas diri, lilin Advent, nyanyian firman Tuhan. Semuanya itu seperti menggiring kita dalam penghayatan tentang kedatangan Tuhan. Memang kata dalam bahasa Latin Adventus berarti kedatangan, yang dalam perkembangannya kemudian juga diartikan sebagai masa menantikan kedatangan Kristus. Secara sempit masa Advent adalah masa menanti peringatan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu kelahirannya, Natal. Tetapi secara luas masa Advent berarti masa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu akhir zaman. Jadi sebenarnya setiap saat dalam kehidupan kita yang masih ada ini adalah masa Advent. Masa menanti janji Tuhan untuk datang kembali digenapi. Oleh karena itu kita masih terus berada dalam penantian. Dan masa penantian sesungguhnya adalah masa persiapan. Artinya kita harus memakai kesempatan selama penantian ini untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan hidup kita. Supaya jika waktunya tiba, kita boleh didapati benar-benar dalam keadaan siap. Kita menyambut kedatangan Tuhan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya persiapan. Itu sebabnya Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mengingatkan umat supaya melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hal ini nampaknya juga membuat Zakaria sebagai bapak dari Yohanes Pembaptis merasa sangat bahagia karena anaknya dipercaya untuk mengambil bagian dalam sebuah persiapan menyambut Sang Immanuel. Memang masa persiapan bisa menjadi saat-saat yang berat, sangat tidak mudah. Apalagi kalau yang dinanti-nanti lama tidak kunjung datang. Contohnya saudara, seperti yang juga kita alami. Kita sudah menjadi Kristen puluhan tahun. Nah, setiap tahun
kita mendengar berita tentang janji kedatangan Tuhan yang biasanya memang diserukan lagi pada minggu-minggu Advent seperti sekarang ini. Tetapi meskipun itu sudah berulang kali terus-menerus, kenyataannya belum juga datang. Ini bisa lalu membuat kita ragu-ragu. Sebenarnya iya atau enggak? Jangan-jangan kedatangan Tuhan yang diberitakan itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah terjadi. Bisa juga lalu abai, merasa enggak perlu persiapan, karena itu hanya membuang waktu, membuang energi, membuang kesenangan-kesenangan. Bisa juga lalu merasa jenuh, merasa bosan, dan ujung-ujungnya putus asa. Ini terjadi biasanya kalau menganggap bahwa masa penantian itu adalah saat untuk berdiam diri. Kita bisa bayangkan menanti sesuatu, menanti seseorang dalam kurun waktu yang panjang dan cuma berdiam diri. Siapa yang tahan? Kalau di situasi seperti sekarang, mungkin kita lebih sering dan lebih banyak menunggu datangnya paket karena kita belanja online. Nah, kalau kita hanya diam saja selama menunggu itu datang, pasti akan mudah bosan, jenuh, dan akhirnya merasa putus asa. Kalau yang sering menjadi contoh itu misalnya ketika kita menunggu antrian di tempat praktek dokter. Kalau kita cuma duduk, diam sepanjang menanti, mata kita hanya tertuju di pintu ruang praktek dokter itu. Kapan ya orang yang di dalam itu keluar dan ganti saya yang masuk? Pasti kita akan merasa tidak mudah melewati masa-masa menanti itu. Tapi beda ketika kita menanti giliran kita melakukan aktivitas. Kalau situasinya memungkinkan, ya kalau sekarang kurang memungkinkan, kita bisa ngobrol dengan sesama orang yang ingin periksa di tempat itu, atau kita mencari berita melalui handphone, mendengarkan musik, dan sebagainya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa haruslah ada yang kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan selama menanti. Begitupun terkait dengan kedatangan Tuhan kembali. Persiapan yang kita lakukan haruslah persiapan secara aktif. Artinya dengan melakukan banyak hal yang positif. Ada aktivitas. Jadi tidak hanya pasif. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama, masuk ke dalam pertobatan, mengakui dosa dan kesalahan, menyesal sungguh-sungguh, meninggalkan semuanya, lalu berbalik kembali kepada Tuhan. Ini adalah sikap dasar dalam persiapan yang kita lakukan. Yohanes Pembaptis juga memberi pengertian kepada umat bahwa Allah berkenan memberikan anugerah keselamatan bagi yang mau bertobat. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, jadikanlah masa penantian dan persiapan kedatangan Tuhan ini sebagai masa atau saat masuk ke dalam pertobatan. Minggu yang lalu, saudara, kita diingatkan bahwa
Kalau saat kedatangan Tuhan kembali itu belum juga tiba sampai detik ini, itu bukan karena Tuhan lalai pada janjinya, bukan. Tetapi Tuhan masih sabar, masih memberi kesempatan untuk bertobat. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Allah yang transenden, artinya yang tidak terhampiri, di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi Allah yang imanen, yang dekat, hadir dalam kehidupan umat, melawat manusia berdosa dan menyediakan pengampunan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa pertobatan itu percuma, pertobatan itu tidak ada gunanya. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada. Lakukanlah sebagai wujud persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, supaya kita tidak terlambat. Yang kedua, memperbaiki ibadat. Jadi tidak lagi memahami ibadat itu secara sempit, hanya dalam kegiatan ritual agamawi yang kelihatan secara lahiriah saja, tetapi sebagai persembahan hidup dan hati kita secara utuh. Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 mengingatkan bahwa Tuhan akan menggenapi janji untuk datang kembali. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu kapan saatnya tiba. Disebutkan di situ, Dia akan datang seperti pencuri. Kita siap atau tidak, Tuhan Yesus pasti datang. Karenanya umat harus menjadikan hidupnya sebagai ibadat kepada Tuhan. Jangan batasi ibadat hanya dengan hadir dalam ibadat minggu. Kalau di situasi pandemi sekarang ini, jangan batasi ibadat hanya dengan mengikuti ibadat minggu online. Jangan batasi ibadat hanya selama kita mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian. Ada pemahaman Alkitab dan yang lainnya. Sementara keseharian hidup yang kita jalani dalam pekerjaan, bisnis, karier, rumah tangga tidak kita jadikan sebagai ibadat kepada Tuhan. Seluruh gerak hidup kita adalah ibadat kita kepada Tuhan. Karena itu haruslah memberi kesaksian yang baik, menjadi terang di tengah mereka yang hidup dalam kegelapan dan kesusahan. Apa yang tertuang dari kehidupan kita seharusnya adalah kabar baik tentang kuasa dan kasih Tuhan. Saudara-saudara, mumpung masih ada kesempatan untuk bersiap-siap, mari perbaiki ibadat kita kepada Tuhan. Yang ketiga, meluruskan kehidupan. Lawan lurus adalah bengkok. Mari kita jujur memeriksa hati dan kehidupan kita. Jika hati kita masih bengkok, tidak lurus tertuju kepada Tuhan, masih penuh dengan dendam, masih dikuasai nafsu yang tidak terkendali, haruslah kita luruskan lagi, supaya lurus juga arah hidup kita. Kalau sikap dan arah hidup kita bengkok, bercabang pada kuasa lain di luar Tuhan, egois, suka mengandalkan kemampuan diri sendiri dengan sombong, tidak menyertakan Tuhan, maka haruslah kita luruskan kembali.
mau meninggalkan semua yang jahat di mata Tuhan, mau menjauhi kehidupan yang bercacat dalam pandangan Tuhan, terus mengusahakan persiapan yang baik dalam menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita ingin dipandang layak untuk masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan pada saat kedatangannya nanti, maka kita harus bersiap-siap sejak sekarang, bukan nanti atau besok-besok. Sayang saudara, masih ada orang yang menganggap enteng, menanggapi sambil lalu, menunda-nunda untuk mempersiapkan diri dan hidupnya menyambut Tuhan datang kembali. Membiarkan waktu yang ada hilang begitu saja tanpa melakukan sesuatu pun untuk meluruskan kehidupannya. Kalau saat itu tiba, tidak ada dispensasi. Saya ini penatua loh, saya pendeta, saya rajin ibadat, saya ikut melayani, saya juga memberi banyak persembahan loh. Tidak ada dispensasi, semua itu bukan jaminan, sebab Tuhan sanggup melihat hati, bukan hanya yang kelihatan secara lahiriah saja. Saudara-saudara, ada satu cerita. Suatu kali seorang yang sangat terpandang di tengah-tengah masyarakat meninggal dunia. Lalu diceritakan dia dibawa oleh malaikat untuk melihat rumah yang disediakan bagi dia di balik langit biru. Saat tiba di sebuah rumah yang jelek, kumuh, malaikat berkata, "Itu untukmu." Orang itu terkejut, protes. "Saya ini orang terpandang karena saya kaya dan punya jabatan. Orang-orang hormat kepada saya. Kenapa saya cuma dapat seperti ini?" Malaikat diam lalu mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan orang itu masih berpikir, jangan-jangan salah nih. Kalau saya yang terpandang hanya dapat seperti itu, lalu bagaimana dengan orang yang hina dan miskin? Wah, ini pasti salah ini. Dan tentunya berharap malaikat itu keliru. Nah, saudara-saudara, pada saat mereka mendekati sebuah rumah yang sangat megah, mewah, dengan antusias orang itu bertanya, "Rumah siapa ini?" Malaikat berkata, "Ini milik orang yang sering kamu rendahkan karena miskin dan tidak menawan." Marahlah orang itu, protes keras, tidak bisa terima. Dengan tenang, malaikat berkata, "Semua bangunan di sini dibangun dengan bahan-bahan yang kamu kirim semasa hidupmu di dunia. Kamu mengirimkan bahan-bahan yang berkualitas buruk, arogan, kejam, miskin cinta kasih, tidak peduli kepada yang lemah, tidak takut kepada Tuhan. Maka seperti itulah yang kau dapatkan. Sedangkan orang yang kamu hina dalam kekurangan dan ketidakberdayaan selalu mengirim bahan-bahan yang bermutu baik, tidak mendendam, mau menolong, punya kasih, hormat kepada Tuhan, maka indahlah tempatnya di sini."
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa sungguh apa yang terjadi seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Mari kita mempersiapkan diri dengan 3M. Masuk ke dalam pertobatan, memperbaiki ibadat, dan meluruskan kehidupan, supaya kita dapat menyambut kedatangan Tuhan secara benar. Amin. Hai semua anak Tuhan, jadilah terang. Jangan padam karena Tuhan tetap teriak. Bawa Injil dan bagikan pada sesama. Bersinar terang dimanapun kau berada. Anak Tuhan, jadilah terang yang tidak padam karena Tuhan. Anak Tuhan, jadilah terang yang bawa Injil dalam hidupnya. Anak Tuhan, kita semua jadi terang untuk sesama. Anak Tuhan, kita semua jadi terang dunia. Anak Tuhan, jadilah terang membawa Injil dalam hidupnya. Anak Tuhan, jadilah terang yang tidak padam karena Tuhan. Anak Tuhan, jadilah terang membawa Injil dalam hidupnya. Anak Tuhan, kita semua jadi terang untuk sesama. Anak Tuhan, kita semua jadi terang dunia. Anak Tuhan, jadilah terang membawa Injil dalam hidupnya. Membawa Injil dalam hidupnya. Membawa Injil dalam hidupnya. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama bersahati masuk dalam doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur
Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, Engkau tidak menghendaki kami binasa. Oleh sebab itu, Tuhan masih bersabar memberi waktu bagi kami untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Tuhan, Engkau yang menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami berkenan kepadamu, supaya kami boleh terus memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Biarlah semua yang tertuang melalui kehidupan kami adalah kabar baik tentang Engkau, supaya banyak orang juga boleh mendengarnya, mengalami kasih-Mu melalui kehadiran kami. Bapa di surga, kami berdoa, memohon pengampunan jika masih ada mereka yang mengabaikan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terus senang tinggal dalam dosa, tidak mau masuk dalam pertobatan, tidak juga bersedia memperbaiki ibadat mereka, dan juga tidak melakukan atau meluruskan kehidupan mereka. Bapa di surga, sekarang ini kami berdoa, membawa pergumulan bangsa kami ini, juga bangsa-bangsa lain di dunia ini, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih terus ada di sekeliling kami. Begitu banyak korban berjatuhan. Kami berdoa ya Bapa, berikanlah kemampuan kepada pemerintah, semua pihak yang terkait, kepada tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberi pertolongan supaya apa yang baik boleh terus diupayakan untuk menolong para penderita positif COVID-19. Kami juga berdoa untuk vaksin yang dipersiapkan. Tuhan, Engkau menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Pada saatnya dalam kemurahan-Mu boleh memberi manfaat baik untuk kami semua. Sementara itu Tuhan, mampukan kami bertanggung jawab menjaga diri hidup kami, tetapi juga sesama di sekeliling kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Bapa di surga, kami berdoa mengingat mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang menopang, menguatkan, sehingga boleh terus mengarah kepadamu, menemukan pengharapan di dalam kasih dan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Kami berserah penuh di dalam pertolongan dan kemurahan-Mu. Kami percaya apa yang baik dan berkenan kepadamu, Tuhan memberikan jalan-Mu. Tuhan yang memampukan, mencakapkan, Tuhan yang melengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga Penatua Iwan boleh mempersiapkannya dengan baik, tetap menyertakan dan mengandalkan pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan gedung PAUD Elkanah. Tuhan juga yang terus menolong, memberkati. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga mengucap syukur Tuhan yang menggerakkan hati banyak orang, banyak saudara, baik anggota dan simpatisan GKI Tegal, tetapi juga bahkan saudara-saudara dari luar GKI Tegal dan dari luar kota Tegal. Semua itu ya Tuhan, kami percaya karena campur tangan. Berikanlah ya Tuhan, kami semua semangat untuk boleh terus menyertakan Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Campur tangan-Mu Tuhan tetap ada bersama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa Natal ini, dimulai dari minggu-minggu Advent
sampai pada perayaan Natal, sekalipun terbatas, dilakukan secara online, secara virtual. Tapi Tuhan yang menolong, supaya kami tetap memiliki gairah untuk beribadat kepadamu, untuk terus memuliakan Engkau. Kami menyerahkan panitia Natal dan Tahun Baru yang juga berusaha mempersiapkan segala sesuatunya di tengah situasi yang tidak mudah. Kiranya semua boleh kami kerjakan dengan sukacita, supaya penghayatan kami akan kasih Allah yang besar yang telah memberikan Putra Tunggal Yesus Kristus datang memberi kami damai sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Stefanus dan keluarga. Tuhan juga tetap menjagai dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan dan semangat, supaya bersama-sama dengan kami terus berkarya melayani Engkau Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit, yang lemah tubuh karena usia lanjut, yang masih harus menjalani perawatan bahkan untuk waktu yang tidak pendek. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, penghiburan, semangat yang besar, pengharapan kepadamu. Bapa di surga, kami serahkan seru doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, sampul persembahan syukur Natal, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan.
sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti m-banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Untuk nas persembahan dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari memberi persembahan dengan sukacita. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sebanyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu saja ya Tuhan. Oleh karena kasih dan karunia, serta berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan. Ajari kami ya Tuhan, agar dapat memberikan persembahan yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Pimpin para majelis dalam mengelolanya, serta menjadi berkat bagi yang menerima. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan sepenuh
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Maranatha, Maranatha.